Hai semuanya, kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puisi rakyat, yaitu mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Ada apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengenal jenis puisi rakyat. Kedua, mengenal unsur puisi rakyat. Ketiga, mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Dan keempat, mengidentifikasi isi dan unsur puisi rakyat. Tujuan pembelajaran yang akan kita raih dari pembelajaran ini yaitu Ananda akan diajak untuk menyelami dan menyimak keindahan kata-kata dalam puisi rakyat tentang sosok pemberani. Ananda juga akan mempelajari dan mendiskusikan elemen dan gaya bahasa dalam puisi rakyat agar Ananda dapat menyajikannya dengan baik dan menarik. Nah, siapkan terlebih dahulu buku paket halaman 37 hingga 44, alat tulis dan buku catatan, lalu berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Sebelum mencatat, Ananda perlu menyimak petunjuk materinya dulu ya. Yang pertama, nanti akan disampaikan materi-materi, tetapi Ananda tidak perlu mencatat keseluruhan isi materi. Ananda hanya perlu mencatat materi berdasarkan soal yang diajukan. Jadi, Ananda catat dulu soalnya, kemudian simak penjelasan materinya, lalu jawab soalnya sesuai penjelasan isi materi, kemudian tuliskan di buku catatan Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk tuliskan identitas kalian, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian kirim di GCR tepat waktu dan tidak plagiat. Siap ya? Kita akan mulai ke pertanyaan dan materinya. Pertanyaan pertama, nomor 1A. Apakah puisi rakyat itu? 1B. Apakah ciri-ciri puisi rakyat? Silakan Ananda tulis pertanyaan ini. Ya, kita masuk ke materi. Masyarakat Indonesia telah mengenal puisi sejak lama. Genre puisi lama ini disebut juga sebagai puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim atau nama pengarangnya tidak diketahui. Diwariskan secara turun-temurun, dari mulut ke mulut, dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan jumlah pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun di akhir yang kita sebut sebagai rima. Nah, sudah terjawab 2 pertanyaan sebelumnya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Nomor 2. Jenis puisi rakyat ada berapa? 2B. Sebutkan dan jelaskan ciri setiap jenis puisi rakyat. Ananda tulis pertanyaan ini ya. Kemudian disimak materi penjelasannya. Yang pertama, puisi rakyat itu ada pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, yaitu sebagai tonton di bahasa Tagalog, tuntun di bahasa Jawa, dan bantun di bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya itu sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, pantun kita lihat contohnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ciri-ciri pantun ada apa saja? Yang pertama, 1 bait terdiri atas 4 baris. Nah, 1, 2, 3, 4 ini disebut sebagai bait.
Sementara berakit-rakit ke hulu disebut sebagai baris. Jadi ini ada 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi, dan rima akhirnya berpola AB, AB. Nah, hulu, lu, kemudian lu juga. Nah, ini disebut sebagai rima, yaitu persamaan bunyi di akhir kalimat. Nah, ini kita katakan sebagai A, karena ini dia sama di sini ya. Pengulangannya di baris ketiga. Kemudian an dan an, pengulangan di baris keempat. Jadi rimanya bersajak A, B, A, B. Artinya kalimat atau huruf terakhir di baris pertama itu sama dengan huruf terakhir di baris ketiga, dan huruf terakhir di baris kedua sama dengan huruf terakhir di baris keempat. Ini dinamakan sebagai rima. Kemudian berakit-rakit ke hulu. Ada be, ada ra, ada kit, kemudian ada ra lagi, ada kit, ada ke, ada hu, dan ada lu. Nah, ini berakit-rakit ke hulu. Pembacaan yang Ibu contohkan tadi itu disebut sebagai suku kata. Nah, kita hitung ya. Berakit-rakit ke hulu. Ada 8 suku kata. Jadi, setiap baris itu terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Paling sedikit di dalam pantun, setiap baris itu ada 8 suku kata dan paling banyak ada 12 suku kata. Yang kedua, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Nah, seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ini adalah contoh gurindam, kurang pikir, kurang siasat. Tentu dirimu kelak tersesat. Cirinya setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Setiap larik terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. Nah, kita hitung ya. Kurang pikir, kurang siasat. Ini ada 9 suku kata ya, berarti dia termasuk. Larik pertama merupakan syarat, larik kedua merupakan jawaban. Larik 1 dan 2 memiliki hubungan sebab akibat, dan rima akhirnya berpola A. Nah, ini kenapa dikatakan sebagai memiliki hubungan sebab akibat? Kita lihat ya, kurang pikir, kurang siasat. Jadi jika ada manusia yang berpikirnya kurang, maka di suatu saat nanti dia akan tersesat. Rimanya berpola AA. Siasat, sat. Tersesat, sat. Itu rimanya sama. Jadi ini berpola A. Seperti itu. Yang ketiga ada mantra. Mantra adalah salah satu puisi lama yang umumnya karya sastra ini memiliki unsur mistis seperti doa. Kita baca mantranya ya. Assalamualaikum anak cucu hantu pemburu yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruk banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Tali buaya semambut tunggal kurnia tengku sultar berimbangan, yang diam di pagaruyung rumah bertiang terus jelatang, rumah berbendul bayang-bayang bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku, matilah engkau ditimpa daulat 4 penjuru alam. Mati ditimpa malaikat yang 44, mati ditimpa tiang Ka'bah, mati dipanah halilintar, mati disambar kilat senja. Wow, mantranya luar biasa menyeramkan ya. Ini mendoakan orang untuk mati. Baik, ciri-ciri mantra ada apa saja? Yang pertama, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib. Ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Keempat, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Jadi yang Ibu bacakan tadi secara panjang, itu mereka disebut sebagai satu bait.
Nah, kalau mantra itu baitnya panjang dan barisnya itu tidak terhingga. Yang kelima, mementingkan keindahan permainan bunyi. Jadi rimanya A, B, C. Tidak selalu sama. Seperti itu. Nah, sudah terjawab kan pertanyaan nomor keberapa tadi? Pertanyaan nomor kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa saja tujuan puisi rakyat? Sebutkan. Tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau rumor. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Bacalah 3 puisi rakyat halaman 39, lalu sebutkan perbedaannya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi Ananda membuat tabel seperti ini, lalu Ananda analisis perbedaannya. Puisi 1, puisi 2, dan puisi 3 di halaman 39. Jumlah baitnya ada berapa? Jumlah baris dalam setiap baitnya ada berapa? Jumlah suku kata tiap barisnya ada berapa? Pola rimanya apa? Jenis puisinya apa? Dan pesan dalam puisinya apa? Pertanyaan kelima. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Manakah di antara ketiga puisi yang tersebut yang menggambarkan perenungan diri? Dan manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan? Jadi total keseluruhan ada berapa pertanyaan nih? Nomor 1 ada 2 pertanyaan, nomor 2 ada 2 pertanyaan, nomor 3 1 pertanyaan, nomor 4 dalam bentuk tabel, dan nomor 5 ada 3 pertanyaan. Silakan Anda jawab di buku catatan, ditulis soal-jawaban, kemudian sertakan identitas diri, nama, nomor absen, dan kelas, lalu unggah di GCR. Baiklah, demikian penjelasan mengenai materi mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi. Semoga bermanfaat. Sekarang saatnya Ananda jawabannya diunggah ke GCR ya. Ibu tunggu. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.